Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini bab yang paling diucapkan mudah tapi dipraktekkan berat, yaitu babul ikhlas. Bab namanya ikhlas. Iya, saya sendiri konsepnya tuh paham, tapi untuk melaksanakannya ya latihan ya wallahu a'lam. Yang penting kata guru-guru kita itu kita siapkan wadahnya. Ikhlas itu kita siapkan wadahnya. Wadahnya ikhlas itu apa? Saya ingat kata guru-guru kita, wadahnya ikhlas itu ada dua. Yang pertama, yaitu kita usahakan rutin atau istiqomah beramal yang baik. Sesuai dengan maqalah, al-istiqomatu tadfa'ur riya. Istiqomah itu akan menghilangkan riya. Contoh gini, ini Pak Gito ngaji terus, pasti ada salah satu tuh udah open. Nah ditengok orang, nah ida itu udah open lagi. Nah itulah disebut nggak open, itulah ikhlas itu. Nah itu disebut ikhlas. Makanya istiqomah itu termasuk nanti menghasilkan ikhlas. Itu salah satunya. Yang nomor dua, kata guru-guru kita, kalau kita beramal yang baik, kita jangan merasa bahwa itu amal kita. Semua-muanya itu adalah fadhol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak Allah mampukan, kita tidak mampu untuk beramal tersebut. Nah dua itu katanya wadah ikhlas. Yang pertama beramal baik terus menerus. Yang kedua jangan merasa amal yang kita perbuat itu perbuatan kita. Nah, itu insya Allah nanti lama-lama kita diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu fadl dari Allah. Ikhlas itu derajat yang Allah berikan, yang beri itu Allah. Itu cuman kita disuruh berusaha caranya menyiapkan wadahnya atau fasilitasnya. Yang pertama tadi terus menerus untuk berbuat kebaikan atau amal soleh. Yang kedua, ketika kita ditakdir oleh Allah beramal soleh, jangan merasa amal itu dari diri kita gitu. Jangan macam Bang Edi. Apa kata Bang Edi? Itu kalau udah aku entahlah. Oh, jangan begitu Bang Edi. Latihan jangan begitu. Kalau udah ada aku entahlah. Nah itu. Hal-hal macam-macam itu. Entah masjid, entah madrasah, entah amal, entah apapun itu. Jangan merasa kok kita yang berbuat, tapi Allah yang menakdirkan seperti itu. Allah yang ngasih fadl amal tersebut. Qala sudah berkata siapa al-faqihu faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimah, semoga memberikan rahmatku kepada al-faqih siapa Allah. Hadasana memberikan ke kita siapa Muhammad bin Fadil ibnu Ahnaf. Qala sudah berkata siapa Muhammad Fadl. Hadasana siapa Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi. Qala sudah berkata siapa Muhammad bin Ja'far. Hadasana siapa Ibrahim bin Yusuf. Qala sudah berkata siapa Ibrahim bin Yusuf. Hadasana siapa Ismailu ibnu Ja'far an Umarin, dari Umar wa maulal Mutalibi dan maulanya Muthalib, an Asim dari
Asim an Muhammad bin Labidi dari Muhammad bin Labid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, akhwafuma paling menakutkannya sesuatu bagiku, yaitu sesuatu akhafu yang takut siapa saya alaikum atas kalian semua, itu asyirku syirik al asbaru yang kecil. Kata Nabi, yang paling ditakutin Nabi untuk kita semua yaitu syirik yang kecil. Nah, terus karena Nabi bilang begitu, qalu maka pada bertanya atau berkata siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, wama dan itu apa asyirku, adapun syirik al asgharu yang kecil. Nabi, syirik kecil itu apa sih? Nah, qala maka bersabda siapa Nabi, syirik kecil itu ar-riya'u, yaitu riya. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala, lahum yauma yujasi li ibadi bi amalihim idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya. Jadi besok di akhirat itu Allah bilang kepada umat-umat manusia, yauma yujazi, di hari pembalasan, al ibadah kepada para hamba-hambanya bi amalihim, dengan amal-amal hamba-hamba tersebut. Apa yang Allah bilang? Idhabu, pergilah kalian semua, ilal ladina, kepada orang-orang kuntum yang ada siapan kalian semua, ada itu turauna, memperlihatkan siapa kalian semua, lahum kepada mereka, fid dunya, di dunia ini. Fangdur, maka lihatlah kalian semua, wahal tajiduna, dan apakah menemukan siapa kalian semua, indahum, di sisi mereka, khairan, kepada kebaikan. Ubahnya gini, ruginya kita kalau beramal itu kok ingin ditengok manusia, itu besok di akhirat tuh dibilang begini sama Allah. Sayang Pak Tamrin tidur ya, siapa untuk contoh ini? Pak Sekdes lah, ya, Pak Sekdes. Pak Sekdes bantu warganya, ini bantuan itu. Lah ternyata maksud tujuan Pak Sekdes bersedekah, beramal, berbuat baik tadi supaya apa tuh namanya sih? Dilemnya apa bahasanya? Disanjung. Nah, disanjung warganya supaya nampak baik. Umpomo gitu kan. Nah, di akhirat besok kan perasaan Pak Sekdes amalnya sudah banyak itu, sudah bantu masyarakat, sedekah segala macam ya kan. Nah, di akhirat besok Pak Sekdes dibilangin sama Allah, sini kau nak amalmu dah? Iya ya Allah, mana ada di aku lagi. Kau dulu beramal kan supaya ditengok wargamu, ya kan? Ditengok Pak Mukhlis, tengok Pak Tamrin, tengok Ripita dan lain sebagainya, ya toh? Pengen ditengok toh? Pengen disanjung toh? Iya ya Allah, iya Pak. Ya sana, kau ke sana, minta balasan amalmu, yaitu pengen disanjung wargamu. Udah habis gitu. Ya itu besok di akhirat ke sana minta followermu kan gitu. Tidak taunya di mana ya Allah followerku? Oh di sana tuh, yang ada apinya banyak. Repot gitu. Nah itu ruginya kalau kita beramal itu demi supaya ditengok manusia, atau demi sanjungan, atau demi pencitraan dan lain sebagainya. Tekor. Lebih baik boleh kemarin itu ikhlas, yang paling rendah itu kita beramal minta sama Allah dimudahkan masalah dunia. Nah itu lebih boleh. Itu termasuk ikhlas yang kelas rendah. Tapi kan bukan karena minta kepada manusia. Contoh Pak Sekdes sholat duha. Ya Allah, sholat duha ya Allah. Minta apa kau? Utang ya Allah. Lunasi, umpama boleh. Minta dunia.
Pak Topik mau sholat hajat malam-malam, ya Allah dingin, ya Allah dingin, minta kawan, ya kan? Tapi mintanya sama Allah, enggak karena supaya ditengok manusia. Itu kelas ikhlas paling rendah, yaitu meminta kepada Allah untuk kemudahan dunia. Boleh, termasuk ikhlas. Yang enggak boleh itu, yang dimaksud riya itu supaya ditengok makhluk. Akhirnya jadinya Allah tersinggung. Memangnya makhluk itu bisa ngasih apa ke kamu? Kok sampai kamu bela-belain, kamu beramal supaya diperhatikan sama makhluk? Tidak rugi. Nah besok di akhirat itu kita diseperti itu kan sama Allah. Kau dulu beramal itu kan supaya ditengok Pak Sekdes toh. Nah, ya sana minta Pak Sekdes, kamu minta apa? Padahal Pak Sekdes sendiri tidak bisa mengapukan dirinya sendiri. Di mana dia ya Allah? Di sana yang ada apinya. Umpama kan repot kita. Bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan amal itu karo ikhlas. Caranya bagaimana? Seperti kata guru-guru kita tadi. Yang pertama terus-menerus beramal baik tadi. Yang kedua, jangan kita merasa amal itu dari diri kita. Tuh. Balal mu'alif rahimahullah. Qala sudah berkata siapa al-faqihu faqih rahimahullah. Inama yuqalu semestinya dikatakan lahum bagi mereka dalika abdapun demikian, maksudnya disuruh minta kepada yang dipamerin tadi. Li'ana amalahum karena amal mereka fit dunya di dunia ini itu karena ada apa amal? Ada itu ala wajil khodai atas wajah menipu diri, menipu Allah. Fayu amiluna maka beramal siapa mereka fil akhirati di dalam akhirat ala wajil khodai atas jalan yaitu menipu juga. Bahwa adapun dalil itu kama seperti dalil qala yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una pada menipu siapa orang-orang munafik Allah kepada Allah, padahal sejatinya wa adapun Allah itu khadi'uhum yang menipu mereka. Allah maha kuasa kok nak ditipu, yakni yujazihim membalas siapa Allahum kepada mereka jazaan dengan balasan al-khad'u yang menipu juga. Perasaannya nak dibalas oleh Allah, rupanya Allah bilang sana kamu minta kepada orang yang kamu pameri. Fayat lubu maka mencari siapa mereka sawaba amalihim, mencari siapa man sawaba amalihim kepada pahala amal mereka. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah kepada mereka idhabu pergilah engkau ilal ladina kepada orang-orang amiltum yang beramal siapa kalian semua li ajlim karena arahnya mereka. Jadi Pak Sekdes beramal sodako bantu masyarakat. Dan ternyata supaya ditengok orang katanya, supaya pencitraan besok kalau nyalon kades biar menang kan. Ada model macam itu. Ya itu besok kalau kok apa di akhirat nyari amalnya Pak Sekdes tadi, ya Allah amalku mana sodako dulu banyak saya adum 100 ribuan per orang ya Allah. Oh kau nyari itu, kau dulu ngasih 100 ribu tuh karena apa? Aku kalau dulu ya karena biar dipilih ya Allah. Ya sudah, kan bukan karena aku, karena orang-orang itu supaya kamu dipilih. Ya sudah minta sana. Rupanya tidak ada, tidak ketemu. Loh, kok nggak ada ya Allah? Oh orangnya di sana. Di mana ya Allah? Di tempat yang banyak apinya. Nah sudah repot kita. Kalau malu tapi bukan Pak Sekdes ini, Pak Sekdes lainnya maksudnya. Pak Inahu maka sesungguhnya enggak, pokoknya lainnya lah, bukan yang itu. La sawaba tidak ada pahala li amalihim untuk amal mereka di sisiku. Li annaha karena sesungguhnya amal itu lam takut tidak ada apa amal tidak ada itu kholisatan murni liwajihillahi karena arahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa innama yastaujabu, dan sesungguhnya mengijabai siapa labdu hamba as-sawaba, diijabai gitu ya, siapa labdu hamba as-sawaba kepada pahala, idakana ketika ada apa amalnya hamba, ada itu kholisan murni liwajhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faidakana, maka ketika ada apa amal, ada itu lighairihi, bukan karena Allah ta'ala, fihi di dalam amal tersebut sirkatun, penyamaan, faulahu, maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu bariun, lepas tangan, minhu dari amal tersebut. Amal kok bukan faulahu, maka adapun Allah itu bariun, lepas tangan bahasa bebasnya kita, minhu dari amal tersebut. Amal kok tidak ikhlas karena Allah, kok karena pencitraan, karena sanjung, karena supaya nampak mertua, supaya mesti diambil menantu, supaya diambil pacar dan lain sebagainya, maka yang seperti itu Allah lepas tangan. Besok disuruh nyari orang yang di pencitraan itu tadi, orang yang supaya nengok itu tadi. Nah itu ya, karena suatu amal yang tidak karena Allah, Allah lepas tangan. Fallahu bariun minhu. Qala hadasana Muhammad bin Fadl, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Ibrahim bin Yusuf, hadasana Ismailu an Amrud an Sa'id bin Abi Su'aid al-Makbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkungnya sudah keluar. Lah enggak konsen lagi.